Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Mari saya mengajak kita untuk bersemangat di dalam Tuhan. Sebab kita adalah umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jesus, Kau baik Tuhan. Nyatakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan iman aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi dengan iman menyatakan pujian ini akan terjadi dalam setiap hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagimu dan diriku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya. Amin. Dengan iman kita katakan bagiku, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup dengan iman untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan baik. Sekali lagi dengan iman nyatakan aku diberkati. Ini doa kami Tuhan, dalam segala hal iman kami, setiap pujian kami, untuk menyediakan. Aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang indah dalam hidup kami. Itu adalah hal yang terpenting Tuhan dalam hidup kami. Yes Lord. Mari umat Tuhan dari hatimu nyatakan pujian-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Jesus, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Yes Lord. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Menikmati
menikmati kasih anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi nyatakan pujian ini yang terbaik saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan, erat dalam pelukan-Mu. Yes Lord, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu amin amin diam dalam bait-Mu Yesus ajaib, menikmati kasih aduh lebih lagi hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami rasakan kebaikan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, dan mari kita siapkan diri kita untuk baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca dan kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kiranya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Berbicaralah kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa bagian Alkitab. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9, kemudian Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesaya 9 ayat 1, dan Matius 4 ayat 16. Saya akan membacakan yang pertama di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman yang telah menjadi manusia.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kemudian di Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kemudian yang terakhir Matius pasal 4 ayat yang ke-16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, di sana sang nabi menubuatkan tentang kedatangan sang Mesias yang dikaitkan dengan datangnya terang. Kemudian dalam Matius pasal 4 ayat 16, Tuhan Yesus menegaskan bahwa melalui kehidupan dan pelayanannya nubuat itu telah digenapi. Dalam Alkitab, kata terang pertama-tama merujuk pada benda-benda penerang seperti matahari, bintang-bintang dan bulan yang diciptakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekristenan kontras dengan agama-agama kafir yang menyembah benda-benda penerang layaknya sebagai dewa mereka. Kedua, terang terutama dipakai sebagai simbol bagi Allah. Dua ayat Alkitab yang penting tentang hal ini yang berhubungan dengan terang, kalau kita lihat di 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang kelima. Dan di Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, jadi sebagaimana penegasan Alkitab bahwa Allah adalah kasih, ini memiliki pengertian bahwa Allah bukan hanya melakukan tindakan mengasihi, tetapi bahwa kasih adalah esensi karakter Allah. Semua tindakannya dicirikan kasih. Maka penegasan bahwa Allah adalah terang seperti di Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini menegaskan bahwa seluruh pribadi dan karakter Allah dicirikan dengan terang. Ini merupakan penyangkalan terhadap semua pikiran yang menyalahkan Allah atas penderitaan yang mereka alami. Ya kan? Sebab di Yakobus 1 ayat 17 diberi ketegasan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Allah adalah terang mempunyai arti positif bahwa Dia adalah sumber kehidupan
dan berkat, sumber kebenaran dan kekudusan, sumber kebajikan, dan semua itu Bapak Ibu kontras dengan iblis yang adalah sumber kejahatan, sumber kematian, dan juga sumber penderitaan. Kristus datang bukan sekedar membawa terang, tapi dia adalah terang itu sendiri. Haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan paling tidak ada 3 hal yang berkaitan dengan Yesus Kristus sebagai terang yang sejati. Yaitu yang pertama, pertanyaannya adalah apa artinya Yesus Kristus sebagai terang? Ini perlu kita selesaikan ya. Apa artinya Yesus Kristus sebagai terang? Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa Dia yang berfirman adalah Allah yang hadir sebagai terang untuk memberkati umatnya. Tuhan Yesus adalah terang sejati. Dia datang membawa anugerah ilahi, yakni pengampunan, keselamatan, hidup kekal, dan sukacita kekal bagi dunia yang gelap ini. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dia datang ke dalam dunia untuk mengubahkan hidup manusia yang berada dalam kegelapan, yang berada dalam kekelaman, dengan terangnya yang sejati. Maka terang yang sesungguhnya, seperti yang dinyatakan di Yohanes 1 ayat 9 itu, berasal dari Dia. Saudara, Yesus Kristus adalah terang sejati, dan Dia datang menerangi manusia, dan itu berarti hancurnya, lenyapnya kegelapan. Amin. Ya, makanya kalau kita merayakan Natal, malam kudus, kita nyalakan lilin, lampu dimatikan, ya kan? Lilin dinyalakan. Jadi lilin itu melenyapkan kegelapan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Itulah sebabnya keselamatan dalam Kristus pasti dan pasti terjamin. Amin. Hal ini dikonfirmasikan oleh firman itu sendiri, bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan, maka kegelapan itu menjadi sirna dengan hadirnya terang. Kegelapan itu tidak menguasai terang itu, ya kan? Kegelapan tidak dapat menguasai terang, ya. Seperti di ayat 5 di Yohanes pasal 1 itu, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yang kedua, apa maksud kedatangan Yesus Kristus sebagai terang? Kalau yang pertama tadi, apa artinya Yesus Kristus sebagai terang? Maka yang kedua, apa maksud kedatangan Yesus sebagai terang? Perhatikan Bapak Ibu, kata-kata dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Tujuan dan motivasi kedatangan Yesus Kristus adalah bagi setiap orang yang di dunia. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Amin. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang ada di dunia. Kalau orang yang berada di planet lain, ia tidak termasuk. Hanya orang yang ada di planet yang namanya bumi, yang di dunia ini. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Amin. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah kita manusia yang berdosa ini sehingga Kristus Tuhan yang dari surga mulia itu mau datang ke dalam dunia untuk kita semua? Manusia telah melawan Tuhan. Manusia seharusnya dibuang dalam kegelapan dan kematian kekal. Namun, dengar baik, yang menarik, Tuhan Yesus, terang yang sejati itu, datang
dan menerangi setiap kita. Amin. Kalau saudara perhatikan ada satu film, ya, The Lord of the Ring. Dikisahkan seorang yang hidup dalam kegelapan dan sekian lama dikuasai oleh kekuatan cincin itu sehingga ia berubah menjadi makhluk yang buruk dan menjijikan. Nah Bapak Ibu, keadaan yang mengerikan dan mengenaskan ini merupakan gambaran setiap kita yang berada dalam kegelapan dosa. Dapatlah dibayangkan betapa susah orang yang terbiasa hidup bersih dan nyaman ketika ia harus berada dalam suatu tempat yang kotor dan menjijikan. Ya kan? Sudah kita bisa bayangkan bagaimana sikapnya, ya kan? Namun Bapak Ibu, tidak demikian halnya dengan Allah. Dia yang Maha Suci mau datang ke dalam dunia yang kotor dan menjijikan ini demi menyelamatkan kita yang kotor. Ini mau menyatakan betapa Kristus sangat mengasihi kita. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, bukan karena kepandaian, kecantikan atau kekayaan yang ada pada kita lalu kita menjadi berharga. Bukan. Kita menjadi makhluk yang sangat berharga karena satu hal, yakni karena kita dikasihi Allah, titik. Allah yang kudus dan sempurna mau menerima saudara dan saya yang berdosa. Dia tinggalkan surga mulia dan tinggal di bumi bersama dengan kita yang menderita. Maka itu merupakan suatu keajaiban. Amin. Jadi untuk melepaskan kita dari dosa dan maut, itulah yang menjadi motivasi kedatangan Allah ke dunia. Kristus datang bukan untuk memelihara kerusakan moral manusia berdosa. Tidak Bapak Ibu. Dia datang untuk memberikan terang pada manusia yang berada dalam kegelapan dan menyelamatkan kita dari lumpur dosa yang menjijikan. Seperti lilin, dia membiarkan dirinya untuk dibakar dan meleleh sampai habis untuk memberikan terangnya pada kita. Tuhan tidak pernah menolak orang yang berdosa yang mau datang kepadanya dan bertobat. Dia tidak akan pernah menolak. Karena dia tidak melihat engkau di masa lalu. Dia melihat engkau saat ini. Apakah hatimu terbuka untuknya? Dan jika engkau datang kepadanya, dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Karena itu biarlah sebagai orang yang telah diselamatkan, kita mau mengabarkan berita sukacita sehingga setiap orang berdosa dapat diselamatkan. Amin. Yang berikut, apa yang Yesus lakukan bagi kita dan berkat apa yang Dia karuniakan? Saudara, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang pertama, Dia datang untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan terang. Ketika terang datang bersinar di dalam gelap, maka kegelapan itu menjadi sirna. Kini terang yang berkuasa atas seluruh tempat itu. Jauh sebelumnya Allah telah menubuatkan bahwa keturunan dari perempuan ini akan menghancurkan si iblis. Itu di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Bapak Ibu, nubuat ini digenapi dalam diri Kristus Yesus. Ibrani 2 ayat 14 dan 15 menulis begini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Perhatikan Bapak Ibu, Allah dan iblis
tidaklah setara. Allah dan iblis tidak setara karena iblis itu mau menyamai Allah. Dia sebenarnya malaikat yang kemudian mau menyamai Allah, tapi kemudian dilempar dari surga. Nah, saya mau memberi ketegasan bahwa Allah lebih besar dari iblis. Amin. Iblis adalah ciptaan yang memberontak kepada Allah. Kristus datang, maka kuasa setan itu hancur. Sebab begini Bapak Ibu, ada yang mengatakan begini, saya pernah mendengar adalah di dalam ada bahkan seorang hamba Tuhan ya, berpendapat yang menurut saya kurang tepat. Kalau bilang salah bisa juga ya, tapi bahasa halusnya kurang tepat dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dia berkata begini, bahwa di dunia ini ada dua kekuatan besar. Pernah saudara dengar begitu? Ada dua kekuatan besar di dunia ini, yaitu baik dan jahat yang terus berperang tanpa akhir. Benarkah pendapat itu? Menurut saya sekilas ya, kalau Bapak Ibu tidak kritis ya, itu bisa Bapak Ibu bisa bilang oh benar. Mungkin Bapak Ibu berkata amin. Kalau dia berkata Bapak Ibu, di dunia ini ada kekuatan besar, yaitu baik dan jahat yang terus berperang tanpa akhir. Saudara, ini pendapat yang menurut saya tidak tepat, tidak sesuai Alkitab, keliru bin salah, boleh dikatakan begitu ya. Sebab kekristenan menegaskan Allah adalah sumber kebaikan. Namun ciptaan itu melawan Allah dan dunia pun menjadi rusak. Namun Allah datang dan menghancurkan kuasa iblis dan memenuhi semua tuntutan Allah yang adil bagi pengampunan kita. Maka Allah telah menyelamatkan kita. Jadi di dunia ini hanya ada satu kekuatan besar, yaitu Tuhan. Bukan ada dua kekuatan, yaitu baik dan jahat. Iblis itu tidak berkuasa, kuasanya itu tidak besar. Jadi Allah adalah sumber kebaikan. Dan Allah datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia untuk memperbaiki keadaan manusia yang sudah rusak karena dosa. Maka iblis tidak berkuasa, ya kan? Jadi kehancuran iblis di sini haruslah dimengerti dalam konteks keselamatan. Sebab apalah artinya Bapak Ibu Tuhan menghancurkan iblis kalau manusia tidak diselamatkan? Satu-satunya cara supaya manusia diselamatkan adalah Allah harus menjadi manusia. Ia telah menjalani kehidupan yang sempurna sehingga melalui kematiannya kita dapat diterima kembali sebagai orang-orang yang dibenarkan Allah. Sungguh merupakan suatu sukacita sebab sekarang kita tidak lagi menjadi milik iblis tetapi menjadi milik Allah. Amin. Efesus pasal 1 ayat 14 sudah bisa baca itu. Betapa sengsaranya seorang yang hidup dalam kuasa kegelapan, dibelenggu oleh kuasa iblis, hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan dan kengerian yang berkepanjangan. Tapi puji Tuhan, Allah memindahkan kita ke dalam kerajaan terangnya dan menaruh kita di bawah otoritasnya yang penuh dengan kebaikan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia melepaskan kita dari hukuman maut dan memberikan hidup yang kekal. Amin. Sebelum terang itu datang, manusia berada dalam kegelapan. Ketika membandingkan dengan Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1. Dan lalu kita bandingkan itu dengan Matius pasal 4 ayat 16. Jelas di sana bahwa kegelapan itu adalah maut. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang sudah kita baca tadi, di sana menegaskan bahwa Yesus adalah sumber keberadaan seluruh dunia ciptaan. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada bersama Allah dan Dia adalah Allah.
Dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5, dia adalah sumber kehidupan baik fisik maupun spiritual. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Tuhan Yesus adalah sumber hidup. Dia memberikan nafas hidup. Dia menciptakan dan menopang segala sesuatu. Dunia ada dalam tangan Yesus. Ibrani pasal 1 kalau saudara baca di sana. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan hidup fisik, bios, ya, tapi juga memberikan hidup yang kekal, hidup yang rohani, zoe. Orang punya Yesus, dia memiliki dua hidup, bios dan zoe. Bios itu hidup yang bersemangat, hidup yang bergairah, lawan dari keputusasaan. Zoe itu hidup yang kekal, lawan dari kematian yang kekal. Hidup yang kekal hanya bisa diberikan oleh sang sumber hidup yang telah mengalahkan kematian. Dialah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia memperoleh hidup kekal. Dan bagi mereka yang menolak dia, ia akan binasa kekal. Seorang yang telah memiliki hidup kekal berarti ia mempunyai terang hidup. Ia dimampukan untuk berjalan dalam terang keselamatan Tuhan. Ia memiliki kualitas hidup sebagai anak-anak Allah. Ia juga memiliki kemampuan untuk hidup seturut dengan kehendak Allah dan dapat membuat keputusan moral untuk memilih yang benar. Hanya orang yang sudah dilahir barukan, ya, lahir baru, dibentuk ulang secara esensial, barulah ia mempunyai hati yang mengasihi Allah, yang senantiasa ingin melakukan kebenaran karena ia ingin menyenangkan Allah. Amin. Ingat, kita diselamatkan bukan untuk hidup berdosa, tetapi untuk hidup dalam kebenaran. Kita sudah diubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar, Roma pasal 3:24. Jadi kita sudah diselamatkan bukan lagi untuk hidup berdosa, tetapi untuk hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan statusmu sebagai orang-orang kudus, sebagai orang benar. Tuhan mengubahkan doing sekaligus being kita. Amin. Karakter kita, perbuatan kita. Adalah percuma kita melakukan tindakan kasih kalau kita bukan seorang yang mengasihi. Tuhan memberikan being yang baru. Hidup rohani yang baru. Saat itulah kita menjadi anak-anak terang. Kita dimampukan dengan kualitas hidup yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, seekor ulat setelah menjadi kupu-kupu, selanjutnya ia akan terus hidup sebagai kupu-kupu. Dia tidak akan kembali menjadi ulat. Ya kan? Dia terus mengalami perubahan hidup yang signifikan. Demikian juga halnya dengan seorang yang sudah dilahir barukan menjadi anak Allah, ia harusnya hidup sebagai anak Allah. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, hidup kita memancarkan terang Kristus itu. Amin. Sehingga kegelapan pun menjadi hilang. Dunia dapat melihat Kristus yang sejati melalui hidup kita. Yang ketiga, dia datang memberikan kebenaran. Amin. Yesus datang menyatakan kebenaran tentang Allah sejati, kehendaknya dan keselamatannya. Tuhan Yesus adalah puncak dari seluruh pewahyuan Allah. Amin. Sebab hanya mereka yang mengenal anak baru mengenal Bapa. Kalau dia tidak mengenal anak, dia tidak akan mengenal Bapa. Iya kan? Maka itu adalah mustahil orang langsung berseru kepada Bapa tapi menolak anak. Matius pasal 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku, kata Yesus, oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya.
Kristus adalah kebenaran sejati. Dia memberikan firman untuk menjadi pelita dan patokan hidup kita untuk berjalan dalam terang keselamatan Tuhan. Orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana ia akan pergi. Orang yang berjalan dalam kegelapan berbeda halnya dengan anak yang telah diterangi oleh terang ilahi. Kita tidak takut karena kita tahu tujuan hidup kita. Amin. Yohanes pasal 12:35 kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Namanya juga berjalan dalam kegelapan. Kita hanya meraba-raba. Iya kan? Coba saudara praktek. Berjalan. Ketika tiba-tiba mati lampu, gelap. Yang pertama saudara buat apa? Reaksimu adalah teriak. Dan teriak itu teriak ketakutan. Bukan teriak sukacita. Iya kan? Lalu saudara melangkah ke kamar mandi. Saudara apa? Meraba-raba. Cari terang. Cari lilin. Iya kan? Saudara ingat lilin disimpan di mana. Saudara berjalan ke sana dengan meraba. Kadang-kadang salah. Bukan kadang-kadang salah, banyak kali salah. Karena apa? Gelap. Nah, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kita tidak sedang berjalan dalam kesesatan. Kita tidak berjalan dalam kebodohan dan kejahatan. Melainkan saudara saya memiliki hidup yang baru. Hidup yang mengikuti teladan Kristus. Biarlah kita senantiasa menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam seluruh aspek hidup kita. Maka kita akan merasakan berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Yang keempat, dia datang memberikan kepada saudara saya hidup yang berlimpah dengan kebaikan, berkat, sukacita, dan kemuliaan. Amin. Terang datang, maka gelap sirna. Kegelapan adalah suatu kondisi kekelaman di mana orang hidup dalam kesuraman dan kebinasaan kekal. Dapatlah dibayangkan betapa sangat mengerikan orang yang hidup dalam kegelapan. Ia selalu dibayangi oleh ketakutan. Ia tidak pernah merasakan damai sejahtera. Hidup di dunia tidaklah mudah, Bapak Ibu. Banyak kesulitan, tantangan, dan penderitaan yang harus dihadapi. Bahkan karena begitu beratnya, ya, orang yang dibukakan akan realita ini menyatakan lebih baik aku tidak pernah dilahirkan. Ya kan? Tapi puji Tuhan, Dia datang melenyapkan kegelapan. Dia datang membawa anugerah keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kita telah dipindahkan dan menjadi anak-anak terang. Kita sudah dipindahkan dari tempat yang gelap kepada terang yang ajaib. Anugerah Allah yang diberikan pada kita sungguh berlimpah. Kita tidak mungkin dapat menghitungnya. Tidak mungkin kita dapat menghitung berkat-berkat Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah. Tiap hari kita dipimpin dan disertainya. Dia menghibur dan memberikan damai sejahtera ketika kita merasa takut. Dan masih banyak lagi. Sukacita sejati itu justru kita dapatkan dan rasakan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Karena itu bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang ini, hari ini. Karena Alkitab mengatakan hari ini Kristus lahir. Ya kan? Kapan Kristus lahir? Hari ini. Biarlah setiap hari Kristus lahir dalam hidup kita. Amin. Kita bertobat, kita percaya kepada Dia. Menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan engkau berikan hidupmu pada hal-hal sesuatu yang sia-sia, yang fana. Yesus datang memberikan berkat berkelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Namun semuanya itu
berkat yang terbesar adalah diri Yesus itu sendiri yang datang bagi kita untuk satu hal, menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh merenungkan betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau adalah terang yang sejati yang menerangi dunia dan juga manusia. Terima kasih Engkau hadir di tengah kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kini kami mengerti apa artinya Engkau datang sebagai terang. Terima kasih. Kami juga mengerti apa maksud kedatangan-Mu untuk dunia ini. Kami juga mengerti hari ini Engkau Yesus melakukan bagi kami berkat dan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Bahwa Engkau datang untuk melepaskan kami dari kuasa kegelapan, untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan terang. Bahwa Engkau melepaskan kami dari hukuman maut dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap kami. Bahwa Engkau datang memberikan kebenaran sehingga kami mengalami kebenaran. Engkau datang memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan dengan kebaikan, berkat dan sukacita dan kemuliaan. Kami begitu berharga. Terima kasih. Hari ini kami menyadari betapa Engkau sangat luar biasa. Saatnya kami akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan yang akan kami berikan untuk pekerjaan-Mu di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami akan memberi dengan sukacita karena Engkau yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Apa yang kami dapat beri, kiranya ini dapat memuliakan Tuhan. Berkati juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia di dalam misi penginjilan yang dilakukan. Dan hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang memberi berkat persembahan di hari ini. Engkau mengenal setiap mereka. Tuhan, limpahkan berkat kepada mereka. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Semuanya hidup berkelimpahan. Dan pemberian yang mereka beri dengan sukacita akan memperbesar keuntungan setiap mereka. Terima kasih, dan sambil memberi kami siapkan diri kami untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan, dan jika Bapak Ibu ingin memberikan bisa lewat transfer dari rekening Anda tertera di layar kaca Bapak Ibu. Memberikan dengan hatimu, maka Tuhan akan membalaskan berkali lipat ganda. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan hatimu, jangan ada dendam, jangan ada iri hati. Kau buka hatimu, apapun sakitmu, kecewamu, serahkan di tangan Tuhan. Sebab Dia terlebih mengasihi Bapa dan Ibu. Sebab sungguh besar, dan oleh kuasa darahnya kita ditebus. Haleluya. Oh. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu
dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu Yesus mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara, setiap saat dalam sehari memiliki arti dan nilai tersendiri. Pagi membawa harapan, sore membawa iman, petang membawa cinta kasih, malam membawa ketenangan. Kiranya semuanya itu ada pada kita semua. Karena itu, marilah kita sambut kelahiran Yesus Kristus dengan penuh damai dan sukacita. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 2025. Kiranya terang Natal akan tinggal di hati kita dan bersinar terang bagi keluarga dan sesama. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, dan doakan juga yayasan supaya dapat memiliki 1 unit ruko ya. Kiranya Tuhan akan menjawab doa itu dan memberikan 1 unit ruko. Kami tidak tahu bagaimana, tetapi satu hal bahwa Tuhan sanggup. Amin. Iya. Secara finansial kami tidak mampu, tetapi Tuhan pasti mampu. Amin. Dia akan mengirim tiang-tiang finansial dan akan memberikan jawaban doa, ya kan? Nah, mari kita siapkan diri, kita ambil hosti dan anggur, saudara ya. Sambil mempersiapkan, saya akan membacakan landasan perjamuan kudus di 1 Korintus pasal 11 ayat 23, 24 dan 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu, kalau sudah ada hosti dan anggur, mari saudara berdiri, kita siap menerima tubuh darahnya. Mari kita ambil hosti, kita pegang dengan tangan kita angkat di atas kepala kita, dan katakan apa yang saya katakan ya. Mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib,
Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari Bapak Ibu kita ambil anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Kita pegang dengan tangan kita, angkat di atas kepala kita. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sangat percaya bahwa Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa Tuhan percayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Apa yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Baik Bapak Ibu, kita sudah terima tubuh darah Kristus, menerima yang terbaik dari Dia. Mari kita mengucap syukur. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Amin. Engkau yang sakit, percaya engkau terima kesembuhan. Engkau yang letih, lesu, berbeban berat, percaya Dia memberikan kelegaan. Dia mengulurkan tangan dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Dia memberikan, dia menjamin, dia memberikan kepastian dengan berkata, aku memberikan kelegaan kepadamu. Maka hari ini ada pemulihan dari kesehatan, dipulihkan dari ekonomi, dipulihkan rumah tanggamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darahmu. Kami sudah ada di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Hari ini kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Hamba doa untuk setiap mereka yang beribadah hari ini. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan atas kami semua. Yang memberikan persembahan dengan sukacita. Berapapun jumlahnya, Tuhan tilik keberadaan mereka. Jawab doa-doa mereka. Tuhan gantikan apa yang mereka keluarkan untuk pekerjaan Tuhan. 30, 60, 100 kali ganda. Bentuk persembahan dengan ucapan syukur. Ini pasti menyenangkan hati Tuhan. Terimalah dan dapat memuliakan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami juga berdoa untuk yayasan supaya memiliki gedung, ruko 1 unit. Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar bagimu. Supaya yayasan tidak mengontrak lagi setiap tahun. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat. Tuhan, perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir. Kami tidak tahu dari mana kami dapat dana untuk membeli ruko. Tapi satu hal kami percaya, bahwa Tuhan sanggup memberikan 1 unit ruko untuk yayasan.
sehingga banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan juga pelayanan-pelayanan misi, juga pelayanan melalui online, channel Galilea Network, semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan itu berkenan kepadamu dan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia di dalam nama Yesus. Berkati pemerintah yang ada hari ini, dan kiranya Indonesia tetap aman, kondusif, dan Tuhan bersama TNI dan Polri menjaga bangsa ini. Berkati setiap anak bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tangan yang terangkat, kami serahkan hidup kami. Seluruh masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, kebutuhan dan keinginan kami. Tangan yang terangkat, kami hanya berharap kepadamu, karena Engkau sumber pertolongan kami satu-satunya. Maka di dalam nama Yesus hamba berseru, turunlah berkat. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahmu dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap ikuti program-program kami di Galilea Community of Christ. Biar setiap ibadah yang kami adakan Bapak Ibu bisa ikuti dan diberkati lewat pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, shalom, haleluya.